dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hormati orang-orang kami yang hadir pada subuh ini, semoga yang hadir di subuh ini Allah limpahkan rahmat sebanyak-banyaknya, Allah kasih rezeki yang luas, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dimulai di 1 Ramadan ini kita insyaallah sesudah subuhnya akan membacakan hadis-hadis Nabi yang dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Tujuannya bahwa agama Islam ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Quran, itu yang sering kita baca hari-hari. Akan tetapi tidak sampai itu saja, ternyata agar Islam kita itu berjalan dengan sempurna. Kata Nabi, "Taraktukum amrayni," aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh pada keduanya itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Maka agar kita dapat tidak tersesat, tidak cukuplah hanya membaca Al-Quran saja, wajib pula kita mempelajari, mendengarkan atau membaca hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi ini adalah perkataan Nabi Muhammad dan perbuatan Nabi Muhammad serta ketetapan oleh Nabi Muhammad. Perkataan Nabi adalah yang diucapkan oleh Nabi, sementara perbuatan Nabi nanti hadisnya itu para sahabat menceritakan kondisi-kondisi atau perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan. Dan kemudian satu lagi, ketetapan Nabi. Ketetapan ini saat Nabi melihat para sahabat, Nabi tidak melarang atau Nabi senang dengan itu. Seperti hadis yang sering kita dengar, la tasrobanna ahadukum qa'iman, jangan kamu minum berdiri. Itu sebenarnya bukan hadis Nabi, bukan perkataan Nabi, akan tetapi ditetapkan oleh Nabi karena Nabi melihat sahabat minum berdiri, diam Nabi, saat sahabat duduk, diam juga Nabi. Jadi yang disebutkan Nabi minum itu lebih afdalnya duduk, seperti itu. Nah, maka insyaallah yang akan kita bacakan ini adalah buku Riyadhus Shalihin, dituliskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama besar yang dia meninggal sebelum sempat menikah. Sibuk dia dalam meriwayatkan hadis, menulis kitab-kitab berkaitan dengan agama. Di buku ini ada banyak babnya, jadi insyaallah sesudah subuh kita membaca hanya beberapa hadis saja, tidak pula 1 bab sekali itu, tidak 2 atau 3 hadis, tidak pula lama-lama. Nah, dan ini sendiri kita ini insyaallah kami sudah mendapatkan sanad untuk membacanya dan mengajarkannya oleh langsung dari Syekh dari Mesir, dosen di Al-Azhar. Ketika itu beliau datang ke Pekanbaru diundang oleh Ustaz Abdul Somad untuk mengijazahkan sanad hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi ini. Jadi insyaallah kalau kita rutinkan membacanya sampai ke hati kita, kami pun tidak akan banyak memberikan penjelasan, hanya akan membacakan. Sebelum kita mulai kegiatan rutin subuh kita ini, kita awali dulu dengan membacakan Al-Fatihah kepada para guru kita yang mengajarkan hadis Nabi kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita, sampailah dia sanadnya kepada Imam Nawawi dan sampai kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tinggalkan membaca mukaddimahnya, langsung saja kita ke bab yang pertama. Di sini bab tentang niat dan ikhlas dalam beramal. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Baqarah ayat 5. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, menjalankan agama dengan lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Selanjutnya firman Allah, la yanalallaha lahumuha wa la dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah kurban, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa dari kamu sekalian. Artinya saat kita berkorban itu, kita sembelih itu bukan memberikan darah, bukan memberikan daging, tetapi yang Allah lihat itu isi hati kita, bukan besarnya yang kita sembelih itu. Selanjutnya itu surah Al-Hajj. Kemudian itu surah Al-Imran katakan juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Artinya jika kita memperlihatkan apa yang ada di hati kita dengan berbicara, ataupun kita tutup mulut kita tapi hati kita berbicara, sesungguhnya Allah mengetahui itu semua. Bisikan hati kita mau ikhlas mau tak ikhlas, Allah melihat itu, dan itulah yang Allah nilai. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keikhlasan ini, tentang niat ini, tapi langsung kita ke hadis yang pertama, hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa semua pekerjaan, semua amal itu tergantung dengan niatnya, dan bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan niatnya itu pula. Barang siapa yang hijrah, dulu masalah hijrah, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang ada di dalam hatinya, dalam niatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Bukhari dan Muslim ini kalau sudah meriwayatkan hadis, mereka berdua bergandengan, maka posisi hadisnya sahih. Nah, jadi yang sahih inilah hadis-hadis yang inti yang sesudah Al-Quran, inilah pengambilan dalil bagi seorang umat Islam. Nah, itu dia ya tentang niat. Niat itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita niatkan itulah yang akan kita tuai. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabru haisul ka'bata fa idza kan bibaida'i min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yabuksuna ala niyatihim. Artinya dari Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah radhiyallahu anha berkata, itu Aisyah ya, Ummu Abdullah itu Aisyah istrinya Nabi. Nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai di suatu tanah lapang, maka dibinasakanlah mereka semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan semuanya sejak dari yang awal sampai yang paling belakang? Padahal di antara mereka itu ada orang yang akan berbelanja, serta ada pula orang yang tidak membantu mereka. Beliau menjawab, mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Nah ini dikatakan Nabi, nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Di Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah itu ramai masyarakat. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang yang pergi belanja, ada orang yang lagi bingung-bingung. Musnah semuanya mulai dari ujung sampai paling belakang. Mati semuanya tuh. Berbeda-beda isi hatinya. Apa kata Aisyah pada Rasulullah? Bagaimana kok bisa dimatikan semuanya Rasulullah? Gimana kondisi mereka nanti? Padahal mereka di situ bukan semuanya yang dihancurkan Ka'bah, kok semua yang kena, kata Aisyah kan? Satu yang makan nangka semua kena getahnya, kira-kira gitu. Satu yang buat dosa satu kampung kena timpa batu atau banjir. Ditanya oleh Aisyah, gimana kondisinya ini? Kata Rasul, mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat hatinya. Nah, seperti itu pula kita dalam ibadah dan dalam segala hal. Terakhir, hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Kata dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Nabi, tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkannya kota Mekah, tapi yang tetap ada itu adalah jihad, berjuang pada jalan Allah dan niat untuk selalu berbuat baik. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dulu orang berhijrah karena perang, karena tersiksa, karena payah mendirikan sholat di mana-mana, susah kita dipersulit. Setelah hijrahnya Nabi menaklukkan kota Makkah, kata Nabi, mulai hari ini tidak ada lagi pindah, tidak ada lagi berperang. Yang ada itu adalah niat untuk berbuat baik dan niat untuk berbuat baik dan berjuang pada jalan Allah. Jadi hari ini bisa kita dapatkan pahala-pahala berperang, bisa dapatkan pahala-pahala orang yang mati syahid dengan berniat untuk menghidupkan agama-agamanya Allah. Tergantung niat kita, mau berhasil dakwah kita, mau berhasil cara kita ngajak
orang kepada Allah itu terserah saja. Yang penting niat kita untuk mendirikan agamanya Allah. Itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu dulu Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti tergantung kita mau baca bab yang lain boleh. Di sini ada banyak babnya, pembahasan taubat, pembahasan tentang zakat dan segala macam, ada pembahasan tentang mendekatkan diri kepada Allah, niat, sabar, jujur, takwa, yakin, istiqomah, banyak. Tergantung Bapak Ibu nanti yang bab mana yang akan kita bacakan. Terima kasih banyak.